Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, my name is Desayanti and I'm here to talk about the morphological inflection process of adjective in bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan mereview tentang jurnal dengan judul tersebut. Yang pertama, nama Desayanti dengan NIM A1A220043. Nama penulis dari jurnal tersebut ialah Ermanto, tahun terbitnya 2016. Judulnya The Morphological Inflection Process of Adjective in Bahasa Indonesia. Adapun abstraknya ialah masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem morfologi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia berdasarkan teori morfologi derivasi dan infleksi. Tujuan penelitian ini adalah 1. Menjelaskan proses morfologi infleksi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia. 2. Menjelaskan fungsi dan makna afiks infleksi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian linguistik struktural. Objek penelitian ini adalah adjektiva afiksasi bahasa Indonesia. Data penelitian ini tuturan yang di dalamnya terdapat adjektiva bahasa Indonesia. Sumber penelitian ini adalah sumber tulis seperti surat kabar, majalah, buku, dan KBBI, dan sumber lisan yakni peneliti sendiri. Metode dan teknik pengumpulan data adalah metode SIMAK dan teknik dasar dan teknik lanjutannya. Selanjutnya ialah metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subroto 1992 pada halaman 5 menyatakan, metode penelitian kualitatif banyak digunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang termasuk ilmu-ilmu humaniora atau ilmu-ilmu kemanusiaan. Ilmu bahasa atau linguistik tergolong ilmu humaniora. Jenis penelitian kualitatif dipandang tepat dalam mengkaji masalah morfologi derivasi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian linguistik struktural. Metode penelitian linguistik struktural juga berkaitan dengan metode linguistik deskriptif dan linguistik sinkronis. Subroto 1992 pada halaman 23-24. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subroto 1992 halaman 5 menyatakan metode penelitian kualitatif banyak digunakan untuk mengkaji masalah-masalah yang termasuk ilmu-ilmu humaniora atau ilmu-ilmu kemanusiaan. Ilmu bahasa atau linguistik tergolong ilmu humaniora. Jenis penelitian kualitatif dipandang tepat dalam mengkaji masalah morfologi derivasi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia ini. Selanjutnya ialah pendahuluan. Penelitian ini mengkaji afiksasi pada adjektiva bahasa Indonesia berdasarkan teori morfologi derivasi dan infleksi. Morfologi infleksi adalah proses pengubahan bentuk kata yang tidak mengubah identitas, yang berarti tidak mengubah referen dan tidak mengubah makna. Kajian morfologi derivasi dan infleksi berkembang pesat dalam buku-buku morfologi. Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan dalam perkembangan ilmu bahasa, pakar linguistik yang membicarakan morfologi derivasi dan infleksi adalah Nida 1949, Gleason 1955, dan Yule 1996, dan lain-lain. Adapun pakar linguistik seperti Aronoff dan Fudeman 2005, Boyce 2005, mengumumkan pembagian morfologi atas 2 bidang, yakni 1 morfologi derivasi dan 2 morfologi infleksi. Dalam penelitian ini akan dibahas morfologi infleksi pada adjektiva turunan dengan afiksasi. Untuk memahami proses infleksi tersebut, adjektiva bahasa Indonesia diposisikan dengan D atau base. Dasar atau D adalah unit lingual yang diimbuhi oleh afiks infleksi dalam konteks morfologi derivasi dan infleksi. Katamba 1993 pada halaman 45, dan sama dengan istilah bentuk dasar yang digunakan dalam Ramlan 1987 pada halaman 49, yakni satuan lingual, baik tunggal maupun kompleks, yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih dasar atau bentuk turunan. Selanjutnya ialah pembahasan. Yang pertama bisa dilihat pada tabel di atas. Proses morfologi infleksi afiks ini, afikster ditambah adjektif superlatif pada adjektiva afiksasi
Bahasa Indonesia. Proses morfologi infeksi yang berupa pengimpunan afiks infeksi ter yang pada adjektif dan menghasilkan adjektif superlatif atau kualitas paling dinyatakan dalam bentuk rumusan berikut ini. Afiks ter ditambah adjektif maka akan menjadi adjektif superlatif. Pengimbuhan afiks infleksi ter pada adjektif dapat dinyatakan dalam bentuk rumusan afiks infleksi ter ditambah adjektif superlatif atau kualitas paling. Artinya, pengimbuhan afiks infleksi ter pada adjektiva menurunkan bentuk asuperlatif. Pengimbuhan afiks infleksi ter pada adjektif dan menurunkan adjektif superlatif pada dapat dilihat pada kalimat berikut. 1. Terbaik karena awalnya kata baik. Yang kedua, tertinggi, awal katanya itu tinggi. Selanjutnya, tercantik, awal katanya itu cantik. Dan keempat, terhebat, awal katanya hebat. Dan yang terakhir, terkuat, awal katanya itu kuat. Selanjutnya bisa dilihat di contoh di atas ya. Pada contoh di atas terdapat afiks ekuatif secantik, sebagus, setinggi, sebesar, sehebat, sepandai. Adjektiva ekuatif ini merupakan bentuk kata gramatikal yang diturunkan dengan pengimbuhan afiks infleksi se pada leksem cantik, bagus, tinggi, besar, hebat, pandai. Pengimbuhan afiks infleksi se merupakan proses pengubahan kualitas netral pada adjektiva menjadi kualitas ekuatif atau sama. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Alif et al. 1991 pada halaman 122 yang menyatakan bahwa dalam subkelas adjektiva tidak terdapat afiks derivatif yang khusus dan afiks yang menyatakan tingkat kualitas dianggap sebagai afiks inflektif. Selanjutnya pada contoh di atas terdapat afiks eksesif, kebesaran, kelemahan, ketinggian, kejauhan, kekecilan. Adjektiva eksesif ini merupakan bentuk kata gramatikal yang diturunkan dengan pengimbuhan afiks infleksi ke dan akhiran an, awalan ke dan akhiran an. Pada leksem besar, mahal, tinggi, jauh, kecil. Pengimbuhan afiks infleksi awalan ke dan akhiran an merupakan proses pengubahan kualitas netral pada adjektiva menjadi kualitas eksesif atau berlebih. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Alieva pada 1991 halaman 122 yang menyatakan bahwa dalam subkelas adjektiva tidak terdapat afiks derivatif yang khusus dan afiks yang menyatakan tingkat kualitas dianggap sebagai afiks inflektif. Selanjutnya pada contoh di atas terdapat afiks atenuatif, kemerahan, kekuningan, kecoklatan, kehitaman, kebiruan, kehijauan. Adjektiva atenuatif ini merupakan bentuk kata gramatikal yang diturunkan dengan pengimbuhan afiks infleksi awalan ke dan akhiran an pada leksem merah, kuning, coklat, hitam, biru, dan hijau. Pengimbuhan afiks infleksi awalan ke dan akhiran an merupakan proses pengubahan kualitas netral pada adjektiva menjadi kualitas atenuatif atau bisa juga disebut aga. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Alifat pada halaman 122 yang menyatakan bahwa dalam subkelas adjektiva tidak terdapat afiks derivatif yang khusus dan afiks yang menyatakan tingkat kualitas dianggap sebagai afiks inflektif. Selanjutnya pada contoh di atas terdapat afiks superlatif terbaik, tertinggi, tercantik, terhebat, terkuat, terjelek, terendah, terbodoh, terlemah. Bisa dilihat di atas. Adjektiva superlatif ini merupakan bentuk kata gramatikal yang diturunkan dengan pengimbuhan afiks infleksi ter pada leksem baik, tinggi, cantik, hebat, kuat, jelek, rendah, bodoh, dan lemah. Pengimbuhan afiks infleksi awalan ter merupakan proses pengubahan kualitas netral pada adjektiva menjadi kualitas superlatif paling. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Alifa 1991 pada halaman 122 yang menyatakan bahwa dalam subkelas adjektiva tidak terdapat afiks derivatif yang khusus dan afiks yang menyatakan tingkat kualitas dianggap sebagai afiks inflektif. Yang terakhir ialah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan proses morfologi infleksi dan fungsi serta makna afiks infleksi pada adjektiva berdasarkan teori morfologi infleksi seperti berikut. Yang pertama,
Proses morfologi infleksi yang terjadi pada adjektiva afiksasi bahasa Indonesia dibedakan atas 4 macam proses, yakni 1. Afiks infleksi awalan ter ditambah adjektif superlatif. Yang kedua, afiks infleksi awalan ke dan akhiran an ditambah adjektif eksesif. Yang ketiga, afiksasi infleksi awalan ke dan akhiran an ditambah dengan adjektif atenuatif. Yang kelima, ada afiks infleksi awalan se ditambah adjektif ekuatif. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia ada 4 macam afiks infleksi yang menurunkan berbagai bentuk kata gramatikal dari suatu leksem adjektif, yakni afiks infleksi ter awalan ke atau dan akhiran an, awalan ke akhiran an yang kedua, dan awalan se. Afiks infleksi awalan ter berfungsi menurunkan kata gramatikal adjektif superlatif dan bermakna paling. D itu kayak bermakna awal, jadi makna awal ditambah dengan paling gitu, atau superlatif. Afiks infleksi awalan ke akhiran an berfungsi menurunkan kata gramatikal a eksesif dengan bermakna berlebih. Jadi makna awalnya jika sudah ditambah dengan afiksasi yang tadi, maka akan bermakna berlebih atau eksesif. Afiks infleksi yang awalan ke dan berakhiran an 2 berfungsi menurunkan kata gramatikal a atenuatif dan bermakna agak. Dari kata awalnya itu jadi agak, misalnya agak kemerahan, jadi kayak merah jadi kemerahan, hitam kehitaman, atau atenuatif. Selanjutnya yang terakhir, afiks infleksi se berfungsi menurunkan kata gramatikal adjektif evokuatif dan bermakna sama dengan atau ekuatif. Misal seperti contoh yang tadi sudah dibahas di awal, misalnya ada kata cantik, kata awal cantik, jika sudah ditambah dengan infleksi se, maka jadinya tuh jadi secantik begitu. I hope this presentation provide valuable insight. Thank for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.